Aku ngerasa ini kalau nggak kebagian rugi nih. Aku pengen orang lain juga tahu apa yang aku tahu. Gitu. Jadi aku coba bagiin ke konten. Makanya awal-awal bikin tuh cuman hal-hal kayak mahasiswa, kampus merdeka. Yang sederhana aja mah nggak usah susah-susah. Psikologi itu baru mulai pertengahan tuh baru mulai bahas psikologi. Gampangnya kayak in the end everything is gonna be okay. Jadi lakuin aja, jalan aja dulu. Nanti lama-lama kan kelihatan jalan, kelihatan cahayanya. Gitu. Do your best gitu. Do your best, gitu. Bener. Hai kawan UGM, kita jumpa lagi di UGM Podcast. Tapi di episode kita kali ini, biasanya kan aku sama Adit. Sekarang aku sendirian nge-hostnya. Tapi nge-hostnya aja. Yang jelas di sini aku udah ditemenin sama salah seorang mahasiswa. Dia dari Fakultas Psikologi UGM dan dia ternyata aku taunya tuh karena dia ternyata seorang content creator. Dia adalah Dewan Laksamana Putra. Halo. Halo Mbak Ali. Kamu panggilannya apa? Dewan. Oh Dewan, oke. Dewan, aku tuh tahu kamu karena sering lihat di TikTok. Bener kan? Bener nggak? Iya bener. Oh bener, oke. TikTok kamu apa sih namanya? Dewan Putra, Dewan Putra, A-nya double. Oh berarti bener-bener kamu maksudnya. Oke, Dewan, kamu sekarang, kamu angkatan berapa? Angkatan 19, Mbak. Ya, angkatan 19. Berarti sekarang semester? Ke-10. Fakultas Psikologi. Betul. Udah KKN? Sudah. Sekarang lagi Skripsian aja dan lagi fokus konten. Oh gitu, Dan berarti ngonten emang beneran spesial kamu fokusin ya? Sekarang lagi mau ngejar konten emang sih Mbak. Karena dulu kan waktu abis magang Jakarta kan Mbak, aku tuh ngerasa pengen konten, cuman waktunya habis. Ya kan, abis 9 to 5 gitu loh Mbak, Jakarta. Terus mau konten, malamnya udah capek. Oh gitu. Udah capek, mau riset konten, mau take konten lagi, udah males. Paginya, gitu terus Mbak, sampai semingguan, sampai nunda konten tuh 6 bulan. Makanya sempet kayak semacam hiatus gitu lah. Di saat orang lain nunda skripsi gitu, kamu nunda konten ya, alhamdulillah. Begitu hanya sudah. Berarti Dewan sekarang salah satu kesibukannya skripsi dan konten. Terus kamu kan apa namanya, konten-kontennya itu kan kalau aku lihat lebih ke kayak apa, bahas tentang kehidupan mahasiswa, perkuliahan gitu-gitu kan. Nah itu tuh kenapa kamu milih tema-tema itu? Apakah karena kamu tuh anak psikologi atau karena apa gitu? Oke, mungkin beberapa alasan ya Mbak ya. Alasan pertama tuh karena aku karena aku punya banyak hal di kepala yang aku tuh pengen share ke orang. Aku share ke orang, jadi aku ngerasa aku cukup punya pengetahuan yang bisa dibagikan. Cuman aku pengen bagiin nggak tahu di mana. Mau Instagram susah, mau platform lain juga nggak ada yang baca tulisan gitu. Dan konten tuh kayak jadi hal yang gampang untuk menjembatani apa yang aku mau gitu Mbak. Oke, berarti di TikTok? Betul. Oke. Gitu. Terus? Jadi aku ngerasa ini kalau nggak aku bagiin rugi nih. Aku pengen orang lain juga tahu apa yang aku tahu. Gitu. Jadi aku coba bagiin ke konten. Makanya awal-awal bikin tuh cuman hal-hal kayak mahasiswa, kampus merdeka. Yang sederhana aja mah nggak usah susah-susah. Psikologi itu baru mulai pertengahan tuh baru mulai bahas psikologi. Alasan kedua pengen punya legacy Mbak. Kayak warisan, aku tuh mahasiswa bikin apa sih selama jadi mahasiswa? Ada yang pilih nulis, kamu satunya konten ya? Konten tuh bisa dilihat kayak ada, ini jadi portofolio bagus loh. Karena kan aku kayak pengen karir di bidang HR. Beberapa kontenku kebanyakan juga ngomongin HR gitu, Mbak, psikologi HR. Jadi kayaknya jadi portofolio juga hal yang bagus. Pengen punya legacy. Ketiga, aku pengen, dulu tuh aku kuliah nggak ada yang kayak ngelihat ke atas gitu loh Mbak. Kayak nggak ada mentor lah istilahnya. Jadi aku pengen bikin konten, setidaknya kalau aku share sesuatu tentang kuliah, orang yang belum kuliah bisa tahu hal-hal yang do and don'ts-nya kuliah apa. Apa yang harus dilakukan ketika kuliah, apa yang jangan, kalau gagal kuliah seperti apa, dan seterusnya. Gitu. Tapi itu berarti kamu nggak cuman maksudnya, POV-nya nggak dari cuman mahasiswa psikologi aja kan? Nggak sebagai mahasiswa psikologi aja kan? Nggak cuma tapi mahasiswa psikologi. Secara mahasiswa gitu ya? Iya bener juga sih. Dulu aku kayak waktu kuliah juga kayaknya nggak pernah ada gambaran-gambaran kayak gitu. Terus apa? Tadi kan kamu cerita kayaknya magang ya? Kemarin magang apa? Terakhir magang di Tower Bersama Group. Jadi Talent and Organization Development. Itu program dari? Programnya company-nya, Mbak. Mandiri, bukan kampus merdeka. Aku pikir kan kalau sekarang kan anak-anak lebih ke kampus merdeka ya. Berarti kamu karena magang mandiri aja. Itu berarti di sela-sela kamu sambil ngerjain skripsi juga? Sebenarnya Mbak, skripsinya tuh udah aku tunda lama, Mbak. Oh gitu, kenapa tuh? Sebenarnya kan udah bimbingan skripsi itu dari semester 5, 6 tuh udah mulai. Cuman kayaknya aku mau ngejar sesuatu, makanya skripsinya aku sampingan dulu. Kayaknya tuh ini jadi apa, habit anak-anak yang kayak kamu ya. Di Narsum sebelumnya juga pernah cerita kayak Mas Danang gitu. juga ya kan ya? Kayak dia tuh sengaja nunda buat lulus gitu loh. Tapi ya kalau misalnya menunda tapi dapat banyak manfaat, nggak apa-apa sebenarnya, nggak nunda-nunda amat ya istilahnya ya gitu. Terus
persoalan seperti apa sih sebenarnya yang akhirnya kamu jumain ya? Karena kan kamu kayak tadi kamu cerita nih, aku tuh konten ini tuh karena ini Mbak, orang-orang tuh nggak ada gambaran kuliah tuh kayak apa tuh kayak apa. Sebenarnya kalau di lingkungan teman-teman mahasiswa sendiri, kamu menemuin nggak spesifik permasalahan apa yang sebenarnya ada gitu muncul di mereka, yang mungkin malah menginspirasi kamu gitu? Oh, mungkin udah aku mention sebelumnya Mbak. Mahasiswa tuh mungkin banyak belum tahu harus ngapain gitu loh Mbak. Kayak fenomena kuliah tuh semester 1 harus ngapain sih, semester 2 harus ngapain. Kemudian kalau mau magang tuh apa sih yang harus diambil dan seterusnya. Dan itu kayak mendorong aku untuk bikin konten-konten yang kayaknya bisa ngebantu orang-orang nih kalau aku post di TikTok. Itu juga. Terus kayak ngomongin fenomena orang-orang mahasiswa sekarang FOMO misalnya. Aku seneng banget bahas fenomena FOMO. Bener. Iya kan? Karena sekarang opportunities banyak banget ya. Kampus Merdeka, ISMA, semuanya bisa diambil di saat bersamaan. Bahkan sampai hal-hal yang kayak sekedar hobi nonton konser gitu ya? Betul Mbak. Dan menurutku hal-hal kayak gitu menarik untuk dibahas Mbak. Karena nggak cuman ngomongin personal dari aku pribadi, cuman aku pengen bisa ngasih sesuatu ke kayak audiensku lah ini Mbak. Gitu. Oke. Sama mungkin ini Mbak, aku tuh tertarik bikin konten karena pengen kenalin psikologi ke dunia luar. Oh benar. Karena psikologi itu sekarang stigmanya cuman dikenal sebagai hal yang ngomongin tentang mental health, ngomonginnya tentang depresi, anxiety, dan seterusnya. Aku pengen bahas ada loh hal lain selain gangguan tadi. Apa tuh? Yang menarik dibahas, ya kayak parenting kan menarik ya, nggak Betul. cuma ini. Parenting, kemudian kamu tumbuh kembang, faktor sosial ekonomi ngaruh kamu tumbuh kembang atau enggak, itu kan menarik dibahas Mbak. Jadi ada hal lain nih dari psikologi yang menarik untuk dibahas, untuk didengarkan sama orang. Jadi orang tahu psikologi itu nggak cuma tentang yang jelek-jeleknya, ya nggak cuma penyakit doang. Ada hal lain nih, gitu. Itu Mbak. Menarik sih. Akhirnya sadar ya, kenapa dulu nggak punya pacar anak psikolog aja. Maksudnya kan jadi ngerti gitu. Aku tuh tidak menyangka juga anak seusia kamu tuh akhirnya bisa apa ya, kayak punya pengetahuan yang nggak sebatas yang kamu sebutin tadi aja. Tapi life balance nggak? Sekarang balance, sangat-sangat balance. Berarti main iya, konten iya, bucin iya. Itu sebenarnya aku mau tanyain. Pacaran masih kan? Masih, bucinnya tuh malah nge-counter kesibukannya gitu Mbak. Tapi pacarnya satu angkatan? Satu angkatan. Udah lulus? Sudah lulus. Oke. Dan OTW mau nyusul ya kamu ya? Tahun ini, semester ini terakhir deh. LDR apa satu kota? Ya, kamu malah jadi bahas pacar sih. Satu kota, Jogja. Dia pindah-pindah Jakarta, Jakarta. Oke. Kemarin aku tuh sempat dikasih sama temanku beberapa tim risetnya podcast UGM gitu, kayak list gitu. Kamu terakhir PIMNAS? Itu PIMNAS yang kemana atau kapan sih? Yang 34 tuh 2021 Mbak. Oh 2021. Kamu menang di? Medali emas presentasi SSH PKM Wow. Tentang apa tuh? Tentang penelitian. Wow, tapi tentang apa tuh? Banyak penelitian tentang ini Mbak, mau bandingin kira-kira komunikasi kalau online sama offline tuh beda nggak sih? Kan dulu konteksnya lagi zamannya online nih Mbak. Jadi pengen bandingin kira-kira kalau komunikasi online sama offline tuh apakah sama bagusnya, apakah sama efektifnya. Gitu. Jadi bahas itunya. Dan temuannya emang nggak jauh beda Mbak, komunikasi online sama offline. Cuman beda karakteristik aja. Udah itu aja temuannya. Oh gitu, dan kamu dapat gold medal? Betul, sama tim dapat medali emas. Wow. Terus selama kamu ngonten, sebenarnya kamu aktif ngonten tadi udah berapa lama? Kalau dihitung tuh sebenarnya mungkin baru 4 bulanan. Jadi Maret 2022, kepotong KKN habis itu, kepotong magang, potong kerja mungkin 3 bulan, baru sebulan terakhir konten lagi. Jadi mungkin 4 bulanan. Dan itu lebih condong ke TikTok daripada Instagram. Ya, betul. Nah, oke, so far kamu ngonten sama 4-6 bulan ini. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman unik nih, misalnya kayak jadi orang tuh nganggap kamu bisa nih aku konsultasi sama dia atau apa gitu? Ada Mbak, aku senang banget ketika dapet respon yang positif ya, kayak oke, makasih Kak, ini membantu banget gini. Kak, kalau aku juga sempat bahas CV juga misalnya, atau bahas tips interview, tips FGD, LGD gitu Mbak. Dapat respon positif, dapat DM kayak, Kak kalau aku kayak gini tuh harus kayak apa ya? Kak kalau daftar kampus Merdeka apa yang harus disiapin ya? Kayak caranya untuk nyiapin A sama B seperti apa ya? Itu kayaknya ada feedback positif yang bikin kayak konten asik juga deh. Tetap kayak keep going-nya tuh gara-gara ada feedback positifnya. Berarti tetap bales DM gitu juga. Kadang beberapa ada yang dibahas, kadang yang kayak kalau pertanyaan-pertanyaan nggak terlalu krusial ya udah nggak usah. Cuma pertanyaan-pertanyaan yang kayak minta dibantu, kalau aku bisa bantu aku jawab biasanya. Oke, kalau berarti mungkin dari situ juga kadang menginspirasi kamu buat create konten selanjutnya juga ya, pasti dari situ. Oke, kalau
Itu kan kalau komen yang positif ya. Kalau yang negatif gimana? Negatif tuh ada Mbak, aku pernah bahas satu konten gitu dan ada feedbacknya, ada dua kubu, ada yang setuju sama kontra, pro sama kontra. Dan negatifnya aku ngerasanya ya udahlah, paling cuman beda pendapat doang. Karena aku ngerasa kadang pendapat itu cuman ada dua sisi. Kalau nggak setuju, ya tidak setuju atau pro dan kontra. Jadi kalau kamu lempar pendapat di sosmed, chance-nya ya udah 50 kena kontra, 50% kena pro. Jadi itu emang risiko kalau ngelempar pendapat di muka publik. Iya benar. Jadi ya udah kalau ada jelek ya udah. Agak sakit hati juga bahasanya, tapi ya udah nggak apa-apa. Ya udah lah, life must go on ya. Terus kayak itu kan bubble aja gitu ya. Itu di dunia maya, dunia aslinya tetap asik-asik aja kan gitu. Oke. Rencana nih habis lulus ada gambaran nggak kamu mau tetap stay jadi content creator? Asli Jogja kan? Asli Jogja. Oke. Rencana aku sebenarnya udah aku planning, cuman mungkin nggak aku sebutin detail. Nah, selama 6 bulan sampai 1 tahun ke belakang mau ngejar sesuatu ambisi dulu di luar dari karir kantoran dulu. Apa tuh? Ambisi kamu bilang soalnya apa? Ambisinya ada lah Mbak pokoknya. Aku takutnya kalau disebutin tidak terjadi. Takut kualat ya. Jadi mau ngejar ambisi pribadi, yang pengen gue kejar bener-bener kalau udah selesai baru mau karir kantoran lagi. Selama minimal 2025 awal udah punya karir kantoran lagi. Tetap berarti punya cita-cita untuk bekerja kantoran. Betul. Aku kira kamu akan full jadi content creator gitu. Ya, karena aku pengen jadi konsultan sebenarnya Mbak. Oh, konsultan HR. amin. Jadi harus memang menerobos kantoran dulu, kan baru punya knowledge-nya, punya skill-nya untuk bisa jadi konsultan. Semoga tetap ini ya istiqomah ya kontennya. Iya, Maksudnya Mbak, kayak experience-nya makin banyak, kontennya harus makin yang berkualitas lagi. Dewan, tadi kan kamu cerita ya, misalnya kayak beberapa orang tuh sempat kayak DM kamu nanya, Kak, kalau misalnya aku mau magang kayak gini gimana tipsnya kayak gitu-gitu. Ada nggak yang misalnya bener-bener DM kamu tuh dia curhat tuh kayak misalnya aku patah hati Kak, terus aku gimana harus merilis ini semua kayak gitu-gitu, ada nggak sih? Ada Mbak, banyak Mbak. Banyak? Banyak sekali. Oh, terus kayak piye? konsultasi Mbak. Cerita. Terus gimana itu? Oh, pokoknya konsultasi Mbak ceritanya. Jadi kayak dia cerita panjang lebar A sampai Z. Nanya akhirnya kayak, Kak, menurut kakak gimana ya? Apa yang harus kulakuin? Kadang beberapa aku respon Mbak. Karena beberapa relate dengan problemku, relate dengan apa yang bisa aku jawab. Beberapa kayaknya terlalu rumit untuk aku jawab, jadi kayaknya aduh nggak perlu deh. Takutnya salah mengambil jawaban. Misalnya kayak apa tuh? Ya biasanya nanya tentang kayak misalnya kuliahan, ada problem di luar kuliahan yang mengganggu kuliahnya. Kira-kira solusinya seperti apa, itu termasuk juga. Mereka ngomong punya kayak diagnosis jadi depresi gitu Mbak. Dan diagnosis ya Mbak, bukan self diagnose. Mikir caranya untuk keluar dari lingkungan itu gimana sih biar lebih tidak depres dan seterusnya. Kadang itu kan sensitif banget dan berat banget ya, kadang kalau buat aku anak psikologi yang katakan belum lulus itu termasuk cukup berat untuk ku bales atau ku respon gitu Mbak. Tapi kalau kamu sendiri sebagai mahasiswa psikologi merasa lebih gampang nggak rilis kalau misalnya kamu kena masalah gitu? Soalnya kan aku kayak misalnya apa ya, aku tuh ngelihat anak-anak zaman sekarang tuh permasalahannya banyak yang lebih kompleks gitu. Sumber informasi makin banyak, ke-triggernya lebih gampang gitu. Nah kalau kamu sendiri nih sebagai mahasiswa psikologi, kamu gimana menghadapi itu? Oke. Oh mungkin ada satu hal menarik dulu Mbak, aku mau sampaikan ini. Mungkin di UGM Podcast juga lumayan ya. Aku ngerasa mahasiswa tuh problem utamanya kadang bukan datang dari lingkungan kampusnya Mbak. Kadang problemnya datang dari luar akademiknya justru. Karena pressure itu akan ngedorong dia atau menghambat atau mendorong dia untuk jadi mahasiswa yang perform bagus. Jadi kadang ada masalah-masalah di luar perkuliahan yang ngebuat mahasiswa jadi tidak perform bagus. Misalnya masalah keluarga, financial misalnya. Atau di rumah keadaannya nggak enak jadi menghambat dan seterusnya. Itu salah satu hal yang aku angkat juga ketika bikin konten. Dan kenapa ya? Tadi pertanyaan sebelumnya Mbak. Apa tadi aku lupa? Kalau kamu sebagai mahasiswa psikologi, kamu ngerasa gampang rilis nggak? Yang gampang rilis sebenarnya sama aja sih Mbak. Cuman setidaknya sebagai anak psikologi tahu nih kayak do and don'ts-nya untuk melakukan rilis yang bagus. Paling enggak dapat bekal dasar dulu ya. Oke. Itu kayak do and don'ts-nya ketika rilis yang bagus itu seperti apa, rilis yang tidak bagus itu seperti apa, berlebihan atau enggak gitu. Dan so far bisa menerapkan itu? So far ya so-so lah bisa. Nggak berani langsung bilang bisa gitu ya? Karena ya udah mahasiswa aja sebagai manusia kayaknya, walaupun psikologi nggak psikologi, problem ada kan Mbak. Jadi kayak kadang ya tetap capek lah Mbak. Tetap susah menghandle bisa juga. Tetap susah untuk coping yang bagus. Kalau selain di medsos, di dunia nyata,
banyak juga nggak teman-teman kamu yang misalkan nanya, Dewan, aku tuh gini-gini gimana gitu? Oh ada Mbak, jelas Mbak. Pasti Iya, ya. pasti. Kayak Oke. problem semua anak psikologi ya itu deh Mbak. Dan sekarang apalagi kayak makin banyak orang ngomongin tentang mental health tuh kayaknya tiap ketemu anak psikolog kayak bawahnya mau curhat aja gitu gak sih? Betul Mbak. Menariknya tren mental health ini udah mulai bagus Mbak. Mungkin aku ngeliatnya pasca pandemi, itu kan orang udah aware banget sama mental health ya. Jadi sekarang orang kalau ngomongin mental health udah nggak stigma lagi Mbak, udah nggak sesuatu yang tabu lagi. Bener. Orang sekarang curhat tentang problemnya, curhat tentang dia ke psikolog tuh bukan hal yang tabu kayak sebelum pandemi. Itu menarik. Dan aku sebagai mahasiswa psikologi yang lihat hal itu tuh senang banget Mbak. Karena akhirnya psikologi dapetin rekognisi nih yang seharusnya didapetin. Oke, Dewan, kamu ada nggak pesan buat kawan UGM yang mungkin lagi dengerin podcast kita, yang mereka sedang berjuang dengan persoalan mereka masing-masing, supaya tetap stay strong dan melanjutkan kehidupan dengan baik? Oh, ada satu hal mungkin ya. Aku tuh punya prinsip kayak jangan menyesali sesuatu yang tidak kamu perjuangkan. Jadi semua problem yang dipunya tuh pasti ada jalan untuk memperjuangkannya. Dan kalau problemnya terjadi dan kamu tidak berjuang untuk selesainya, jangan menyesal karena kamu memang tidak berjuang terhadap hal itu. Itu satu prinsip yang aku pegang sekarang, Mbak. Gitu. Jadi kalau punya sesuatu yang pengen dipinginin, perjuangin aja dulu. Oke. Terus kedua, aku tidak menyangka bakal ada di satu titik, mungkin di titik ini ya untuk termasuk untuk bisa ngomong di podcast UGM ini, UGM Podcast. Aku dulu sekarang merasakan hal-hal yang tidak aku pikir nggak akan kurasain secepat ini Mbak. Kayak menikmati hari bebas gitu atau mungkin independen katakanlah secepat ini. Dan aku dulu mikirnya nggak akan bisa mencapai hal-hal yang aku bisa capai. Jadi mungkin buat teman-teman yang khawatir tentang kuliahan, gampangnya kayak in the end everything is gonna be okay. Jadi lakuin aja, jalan aja dulu. Nanti lama-lama akan kelihatan cahayanya. Do your best. Bener. Wuhuu, tepuk tangan dong guys. Oke. Dewan, thank you banget udah mau datang ke UGM Podcast. Terima kasih udah seru-seruan bareng kita. Terima kasih tim UGM. Dan buat teman-teman semua yang udah nonton UGM Podcast kita hari ini, semoga obrolan aku sama Dewan menginspirasi kalian semua dan bikin kalian semua happy. Bener kan? Kamu Sagittarius ya? Sagittarius. Dan buat kalian semua yang ngerasa bahwa podcast ini penting untuk kalian bagiin ke semua orang, jangan lupa kalian share di berbagai platform media sosial kalian supaya kita makin semangat bikin podcast selanjutnya. Bye-bye, terima kasih.